Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen pasar modal. Di sini terbagi tiga, obligasi, reksadana, dan saham. Nah, di bagian ini untuk obligasi, perencanaannya adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan dana, meliputi menentukan tujuan penerbitan obligasi seperti pembiayaan proyek, ekspansi bisnis, atau restrukturasi utang. 2. Memastikan dana bersifat jangka menengah atau panjang. Lalu yang kedua, analisis kapasitas keuangan. Yang ketiga, penentuan jenis obligasi. Memilih jenis obligasi sesuai kebutuhan itu yang pertama obligasi biasa, 2 obligasi syariah, 3 obligasi konversi, 4 zero coupon bond. Selanjutnya yang keempat, penentuan struktur obligasi. Yang kelima, analisis pasar. Yang keenam, penentuan strategi penerbitan. Ketujuh, penyusunan dokumen hukum. 8, penerbitan dan distribusi obligasi. Kesembilan, pengelolaan obligasi. Dan ke-10, evaluasi dan pelaporan. Kedua, untuk reksadana, perencanaannya adalah proses yang melibatkan pemilihan, pengelolaan, dan evaluasi investasi dalam produk reksadana untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Berikut langkah-langkah dan pertimbangan penting dalam perencanaan reksadana adalah yang pertama, menetapkan tujuan investasi. 2. Menilai profil risiko. Yang ketiga, memilih jenis reksadana. Yang keempat, melakukan riset dan analisis. 5. Diversifikasi portofolio. 6. Monitoring dan evaluasi. Ketujuh, konsultasi dengan profesional. 8. Memahami regulasi dan kebijakan. Dan yang ketiga, perencanaan investasi saham adalah proses yang melibatkan analisis, pemilihan, dan pengelolaan portofolio saham untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan tujuan investasi. Kedua, menilai profil risiko. Ketiga, melakukan riset dan analisis. Keempat, memilih saham. Kelima, menentukan alokasi aset. Keenam, strategi investasi. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Kedelapan, mengelola risiko. Kesembilan, konsultasi dengan profesional. Ke-10, memahami regulasi dan kebijakan. Selanjutnya untuk pelaksanaan obligasi. Yang pertama, persiapan dokumen dan izin, yaitu terdiri dari penyusunan dokumen prospektus dan pemenuhan persyaratan regulator. Kedua, penunjukan pihak terkait, terdiri dari penjamin emisi, agen penjual, dan agen pembayaran. Ketiga, penetapan struktur obligasi. Keempat, penawaran obligasi yang terdiri dari book building, penawaran umum, dan penawaran terbatas. Kelima, distribusi obligasi. Keenam, pencatatan di bursa. Ketujuh, pelaksanaan pembayaran kupon dan pelunasan yang terdiri dari pembayaran kupon dan pelunasan pokok obligasi. Dan yang terakhir, ke-8, pelaporan dan kepatuhan. Kedua, pelaksanaan reksadana. Yang pertama, pendirian dan persetujuan produk, meliputi pendaftaran produk reksadana, dokumen pendukung, dan perjanjian dengan bank kustodian. Kedua, peluncuran penerbitan unit penyertaan, meliputi penetapan nilai aktiva bersih awal dan penawaran umum. Ketiga, penjualan pembelian unit penyertaan yang meliputi pembelian unit penyertaan. Kedua, penjualan kembali. Ketiga, transfer antar investor. Keempat, pengelolaan portofolio investasi. Yang pertama, strategi investasi, diversifikasi, dan yang terakhir, pemantauan dan penyesuaian. Kelima, perhitungan nilai aktiva bersih. Keenam, pengelolaan biaya. Ketujuh, laporan pengawasan. Kedelapan, penyelesaian transaksi.
Yang terakhir, pelaksanaan saham. 1. Persiapan IPO. Kedua, book building dan penetapan harga. Ketiga, penawaran saham. Dan yang terakhir, pencatatan saham di bursa efek. Evaluasi obligasi. Yang pertama itu ada analisis fundamental. Analisis fundamental di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kualitas kredit, laporan keuangan emiten, dan rasio keuangan, debt to equity ratio, dan interest coverage ratio. Yang pertama, kualitas kredit. Tinjau peringkat kredit obligasi yang diberi oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Yang kedua ada laporan keuangan emiten. Adalah analisis laporan keuangan perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi. Perhatikan pendapatan laba, utang, dan arus kas untuk menilai kemampuan mereka dalam membayar bunga dan pokok. Yang ketiga ada rasio keuangan. Di sini terbagi jadi 2. Debt to equity ratio mengukur proporsi utang terhadap ekuitas. Rasio yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih rendah. Yang kedua ada interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang. Rasio di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan cukup laba untuk membayar bunga. Yang kedua ada karakteristik obligasi. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tingkat bunga atau corporate. Ditinjau tingkat bunga adalah tinjau tingkat bunga yang ditawarkan oleh obligasi. Obligasi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi biasanya lebih menarik bagi investor. Yang kedua itu ada jangka waktu. Jangka waktu adalah mempertimbangkan jangka waktu obligasi. Obligasi jangka panjang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan obligasi jangka pendek. Yang ketiga ada jenis obligasi. Jenis obligasi adalah identifikasi jenis obligasi seperti obligasi pemerintah, korporasi, munisipal, dan konversi. Dan pahami karakteristik masing-masing. Yang ketiga di sini ada resiko. Resiko terbagi 3 yaitu resiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah evaluasi dampak bunga perubahan suku bunga terhadap nilai obligasi. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Yang kedua di sini ada risiko kredit. Risiko kredit adalah pertimbangan risiko bahwa penerbit obligasi mungkin gagal membayar bunga atau pokok. Yang ketiga di sini ada risiko inflasi. Adalah tinjau potensi inflasi yang dapat mengurangi daya beli imbal hasil obligasi. Yang keempat di sini ada imbal hasil atau yield to maturity atau yang disingkat dengan YTM. Hitung YTM untuk mengetahui imbal hasil yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. YTM mencakup semua pembayaran bunga dan selisih antara harga beli dan nilai nominal. Yang kedua ada current yield. Hitung current yield dengan membagi pembayaran bunga tahunan dengan harga pasar obligasi saat ini. Yang kelima ada kondisi pasar. Sentimen pasar adalah evaluasi kondisi pasar dan waktu ekonomi yang dapat mempengaruhi harga obligasi seperti kebijakan moneter, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada perbandingan dengan benchmark. Perbandingan kinerja obligasi dengan indeks obligasi yang relevan untuk menilai kinerja relatif. Yang keenam ada diversifikasi portofolio. Terbagi menjadi 1. Penyebaran investasi. Pastikan portofolio obligasi terverifikasi dengan baik untuk mengurangi risiko. Pertimbangan untuk berinvestasi dalam berbagai jenis obligasi dan jangka waktu. Yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi berkala. Di sini terbagi 2. Pemantauan kinerja adalah tinjau kinerja obligasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi tetap sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada evaluasi kembali. Lakukan evaluasi kembali terhadap obligasi yang ada dalam portofolio untuk menentukan apakah perlu dijual atau dipertahankan. Yang ke-8 ada konsultasi dengan profesional.
Jika diperlukan konsultasi dengan penasihat keuangan atau analis obligasi untuk mendapatkan wawasan tambahan dan rekomendasi yang lebih mendalam. Yang kesembilan adalah memahami regulasi dan kebijakan. Pahami regulasi yang mengatur perdagangan obligasi di negara Anda, termasuk pajak dan kewajiban pelaporan. Di sini masuk ke evaluasi reksadana. Kinerja historis terbagi menjadi dua, return dan volatilitas. Return adalah tinjau kinerja historis reksadana dalam jangka waktu yang berbeda 1, 3, 5, dan sejak peluncuran. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sejak peluncuran. Bandingkan dengan benchmark yang relevan seperti indeks pasar. Yang kedua ada volatilitas, adalah analisis fluktuasi nilai reksadana untuk memahami risiko yang terkait. Volatilitas yang tinggi dapat menunjukkan risiko yang lebih besar. Yang kedua ada rasio kinerja Sharpe, rasio mengukur imbal hasil yang diperoleh per unit risiko. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja reksadana dalam mengelola risiko. Yang kedua ada alpha, mengukur kinerja reksadana dibandingkan dengan benchmark. Nilai positif menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan berdasarkan risiko. Yang ketiga ada beta, mengukur sensitivitas reksadana terhadap pergerakan pasar. Beta ini di atas 1 menunjukkan bahwa reksadana lebih volatil dibandingkan pasar. Yang ketiga ada biaya NV, biaya pengelola, yang dibagi dua jadi biaya pengelolaan dan biaya pembelian dan penjualan. Biaya pengelolaan adalah tinjau biaya tahunan yang dikenakan oleh manajer investasi. Biaya yang lebih rendah dapat meningkatkan imbal hasil bersih. Yang kedua ada biaya pembelian dan penjualan. Perhatikan biaya yang dikenakan saat membeli atau menjual unit reksadana seperti biaya masuk dan biaya keluar. Yang keempat ada manajer investasi. Reputasi dan pengalaman adalah tinjau latar belakang dan pengalaman manajer investasi yang mengelola reksadana. Manajer yang berpengalaman cenderung lebih baik dalam mengelola portofolio. Yang kedua ada strategi investasi. Strategi investasi adalah strategi investasi yang digunakan oleh manajer, apakah mereka fokus pada saham, obligasi, dan campuran, serta pendekatan aktif atau pasif. Yang kelima ada diversifikasi portofolio. Alokasi aset, tinjau alokasi aset dalam portofolio reksadana. Diversifikasi yang baik dapat mengurangi risiko sektor dan geografi. Periksa apakah reksadana terdiversifikasi di berbagai sektor industri dan wilayah geografis. Yang keenam ada kondisi pasar dan ekonomi. Sentimen pasar, evaluasi kondisi pasar dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja reksadana seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada tren industri. Tinjau tren dalam industri yang relevan dengan reksadana seperti sektor teknologi, kesehatan, dan energi. Yang ketiga di sini ada evaluasi saham. Analisis fundamental laporan keuangan, ditinjau dari laba, rugi, neraca, dan kas, memahami kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua ada rasio keuangan gerak. Gunakan rasio seperti price to earning, price to book, dan return of equity untuk menilai evaluasi dan probabilitas. Yang kedua ada pertumbuhan pendapatan, analisis tren pendapatan dan laba untuk menilai potensi pertumbuhan di masa depan. Yang kedua ada analisis teknikal. Grafik harga, ditinjau grafik harga saham untuk mengidentifikasi pola dan tren. Indikator teknikal, yang gunakan indikator seperti moving average, relative strength index, dan Bollinger Bands untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Volume perdagangan, perhatikan volume perdagangan untuk memahami kekuatan tren harga. Yang ketiga ada kondisi pasar. Sentimen pasar, evaluasi sentimen pasar secara keseluruhan termasuk berita ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi harga saham. Yang kedua ada indeks pasar, bandingkan kinerja saham dengan indeks pasar yang relevan untuk menilai kinerja relatif. Yang keempat ada rebalancing portofolio, dibagi menjadi dua, penyesuaian alokasi dan diversifikasi. Penyesuaian alokasi sesuai alokasi saham dalam portofolio berdasarkan hasil evaluasi untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil.
Diversifikasi adalah pastikan portofolio terdiversifikasi untuk mengurangi risiko spesifik saham. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi berkala. Pemantauan kinerja tinjau kinerja saham secara berkala untuk memastikan bahwa investasi tetap sesuai dengan tujuan. Evaluasi kembali lakukan evaluasi kembali terhadap saham yang ada dalam portofolio untuk menentukan apakah perlu dijual atau dipertahankan. 6. Mengelola resiko stop loss orders. Gunakan stop loss orders untuk membatasi kerugian jika harga saham turun di bawah level tertentu. Hedging. Pertimbangkan strategi hedging untuk melindungi portofolio dari risiko pasar yang tidak terduga. Yang ketiga ada wawasan tambahan dan rekomendasi yang lebih mendalam. Bab ketiga di sini ada penutup kesimpulan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi instrumen pasar modal mencakup beberapa poin penting yang saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan investasi. Integrasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah proses yang saling terkait dan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil investasi yang optimal. Sebelum memilih instrumen pasar modal, tentukan tujuan investasi Anda dengan jelas. Apakah berinvestasi untuk jangka panjang seperti pensiun atau yang pendek seperti membeli rumah? Tujuan ini akan mempengaruhi jenis instrumen yang Anda pilih. Setiap investor memiliki toleransi risiko yang berbeda. Pahami seberapa besar risiko yang dapat Anda terima dan pilih instrumen yang sesuai. Misalnya, jika Anda memiliki toleransi risiko rendah, pertimbangkan untuk berinvestasi dengan obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Sekian, terima kasih.